Baik saudaraku, pagi ini saya akan menyampaikan informasi di hadapan saudaraku terkait adanya pelaporan terhadap diri Panglima TNI ya. Nah, ini saya bacakan. Berita pagi ya, ini tanggal 3 April 2022. Ini baru saya bacakan, ini berita kemarin. Nah, akhirnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa digugat ke PT UN dan Pengadilan Militer by Repolita Online. Nah, berarti dari media Repolita ya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negeri atau PT UN Jakarta dan Pengadilan Militer Tinggi Jakarta. Penggugatnya Imparsial, Kontras, dan YLBHI. Imparsial, Kontras, dan YLBHI yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil bersama keluarga korban penghilangan paksa melayangkan gugatan terhadap Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Gugatan ini dilayangkan atas keputusan Panglima TNI terkait pengangkatan Maijen TNI Untung Budi Harto sebagai Pangdam Jaya pada Januari 2022 lalu. Mayor Jenderal TNI Untung Budi Harto dulunya tercatat masuk dalam daftar X tim Mawar bentukan Prabowo Subianto, tim kecil yang dibuat oleh Kesatuan Kopassus Grup 4 TNI Angkatan Darat pada tahun 1998. PT UN dan Pengadilan Militer Tinggi II dipilih sebagai tempat para penggugat mencari keadilan karena tidak ada konstruksi hukum yang memadai saat ini untuk menguji objek keputusan Panglima tersebut dan dalam tenggang waktu 90 hari yang terbatas, kata salah satu narahubung Julius Ibrani dalam keterangannya Jumat 1 April 2022. Gugatan itu didaftarkan hari ini Jumat 1 April 2022. Menurut Julius, seharusnya di negara hukum tidak boleh ada unsur-unsur yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan kemudian menciptakan eksklusivitas bahkan kekebalan. Maka tidak ada pilihan bagi para penggugat selain harus mengajukan permasalahan ini kepada dua pengadilan tersebut. Ada 3 alasan kami menggugat keputusan Panglima, kata Julius. Alasan pertama, kata Julius, mengangkat penjahat sebagai pejabat menciptakan presiden buruk, di mana orang-orang yang tidak memiliki integritas untuk memegang suatu jabatan publik atau melayani masyarakat Indonesia, namun diberi apresiasi dan promosi hingga menduduki jabatan penting, ucapnya. Alasan kedua, pengangkatan tersebut mencederai perjuangan keluarga korban dan pendamping yang terus mencari keberadaan korban yang masih hilang. Namun orang-orang yang berada pada inti kasus tersebut, kata Julius, termasuk Maijen TNI Untung Budi Harto, tidak pernah berterus terang atas kebenaran kasus atau membantu investigasi pencarian.
Lagi-lagi malah diberi apresiasi dan promosi jabatan, tandasnya. Ketiga, diangkatnya figur yang tak berintegritas sebagai Pangdam Jaya bersama dengan surat telegram atau ST Panglima TNI nomor .ST-1221-2021 tertanggal 5 November 2021 berpotensi dapat mengganggu penegakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah Kodam Jaya. Sebab ST tersebut menyebutkan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan harus berkoordinasi dengan komandan atau kepala satuan TNI untuk memanggil aparat militer dalam suatu proses hukum, katanya. Dengan demikian, dipegangnya jabatan Pangdam Jaya oleh pelanggar HAM sendiri menjadi hambatan dan berpotensi mempersulit para penegak hukum, karena integritas dari pelanggar hukum tentu dipertanyakan untuk terbuka dalam penegakan hukum, jelasnya. Sumber berita artikel asli dari Pojok 1. Jadi demikian saudaraku, ya, ternyata ini berkembang ya Pak Budi Harto ya, Pangdam Jaya. Saya juga belum begitu tahu banyak hal-hal yang disebut pelanggaran HAM yang ada sekarang ini ya, yang tahun 98. Karena sudah terlalu banyak versi 98 itu sudah situasi, dan ini kan sudah dibahas ya, dan ini sudah dibahas setiap saat. Namun ya setiap orang bisa melakukan atau menempuh jalur-jalur hukum ya. Ini sekedar berita kawan yang saya sampaikan di hadapan sahabatku, bahwa ada aja dari Kontras dan beberapa yang lainnya itu melaporkan PTN terkait kebijakan Panglima TNI, yaitu pengangkatan Pak Budi Hartono sebagai Pangdam yang menurut Kontras itu bermasalah dengan HAM. Nah, kurang lebih seperti itu beritanya kawannya. Nah, kita doakan korban yang mendahului kita yang 98 itu semua, semoga mereka diampuni segala dosanya dan diterima segala amal kebaikannya dan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup ini, ya mari kita terus berbuat kebaikan. Yang baik itu baik, yang benar itu benar, yang salah itu akan tumbang. Karena apa? Kita semua pasti mati. Sisa menunggu dan sisa menunggu. Kita mati dalam kondisi apa dan seperti apakah amalan-amalan yang kita sudah buat selama hidup ini. Bagikan videonya kawan.